pagi semuanya, perkenalkan. Nama lengkap saya Melania Irma Bere. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengajarkan pandangan atau visi mengenai kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia. Ini merupakan salah satu dasar pemikiran penting dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia yang beragam namun tetap satu. Berikut adalah asas dan prinsip wawasan Nusantara. Beberapa asas dan prinsip dari wawasan Nusantara yang meliputi antara lain: yang pertama, kepulauan. Kepulauan mengakui bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang memiliki keberagaman namun tetap dipandang sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kesatuan. Mementingkan kesatuan dan kesatuan dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang berikut, keadilan sosial. Keadilan sosial menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang berikut, ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjaga kedaulatan dan ketahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang berikut, tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan utama dari wawasan Nusantara adalah menjaga kesatuan dan pemersatuan bangsa, yakni memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air di antara seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional, mempersiapkan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer. Yang terakhir, mewujudkan kehidupan berbangsa yang aman dan damai dengan mengedepankan kerjasama, toleransi, dan solidaritas nasional. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara. Untuk mengimplementasi wawasan Nusantara, ada beberapa langkah atau strategis yang akan dilakukan, yakni pembangunan infrastruktur. Untuk meningkatkan koneksi antara pulau melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang berikut, pembangunan ekonomi. Mengembangkan potensi ekonomi lokal di berbagai wilayah agar tidak terjadi kesenjangan. Yang berikut, peningkatan pertahanan dan keamanan, yakni memperkuat TNI dan Polri serta kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman global. Berikut tantangan dalam mengamalkan wawasan Nusantara. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan wawasan Nusantara adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antara golongan. Yang pertama, ketimpangan pembangunan, yakni mengatasi ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara wilayah. Berikut, globalisasi. Menghadapi pengaruh global yang dapat mengancam identitas sosial. Ancaman seperti separatisme dan konflik sosial, yakni menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri untuk konflik atau horizontal. Di sini saya membuat satu rangkuman menurut saya sendiri. Wawasan Nusantara adalah panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan negara, serta mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata. Ini merupakan konsep yang dinamis dan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta tantangan yang dihadapi. Wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia tentang kesatuan wilayah dan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan pertahanan keamanan. Prinsip dasarnya meliputi kepulauan, kesatuan, keadilan sosial, dan ketahanan nasional. Tujuannya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Implementasinya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan pertahanan. Tantangannya adalah meliputi keberagaman sara, ketimpangan pembangunan, globalisasi, ancaman separatisme, serta konflik sosial. Terima kasih.